Sebelumnya dikabarkan bahwa kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka OPM mendeklarasikan tantangan perang terbuka kepada para anggota TNI. Dalam tantangan tersebut, OPM meminta persyaratan agar para prajurit TNI tidak menggunakan pesawat tempur dan alutsista udara lainnya seperti drone pengintai dalam perang terbuka itu. Melalui laman Tribun News dikabarkan bahwa pada operasi penumpasan terhadap kelompok separatis OPM ini, para jajaran petinggi TNI telah sepakat untuk tidak menggunakan alutsista. Hal ini ditujukan agar meminimalisir terjadinya korban yang tidak diinginkan. Mengingat apabila TNI menggunakan alutsista, maka yang ditakutkan ialah warga sipil Papua terkena dampaknya. Dalam operasi penumpasan kelompok separatis OPM ini, para jajaran petinggi TNI juga tidak melibatkan pasukan khusus, melainkan yang dilibatkan dalam operasi ini yaitu pasukan Komando Operasi Harus Berhasil Maksimal atau yang disingkat dengan Koops Habema. Koops Habema merupakan pasukan khusus yang diberi misi khusus untuk menangani konflik di tanah Papua, khususnya menumpas para kelompok separatis. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menjelaskan bahwa dibentuknya Koops Habema ini ditujukan untuk menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di beberapa daerah di Papua. Lebih lanjut, Jenderal Agus Subianto menjelaskan bahwa diterjunkannya Koops Habema untuk menumpas kelompok separatis di Papua merupakan bagian dari strateginya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan para personil Koops Habema telah dibekali dengan strategi khusus dalam menghadapi kelompok separatis. Adapun strategi khusus yang dimaksud yaitu dengan menggunakan strategi Smart Power. Perlu kalian ketahui Lur bahwa strategi Smart Power merupakan hasil dari kombinasi strategi pendekatan humanis persuasif alias soft power dan pendekatan kekuatan alias hard power. Selain itu, strategi Smart Power juga didukung dengan adanya upaya diplomasi militer, sehingga antara prajurit TNI di lapangan dan para jajaran petinggi TNI saling bersinergi. Prajurit TNI bertugas sebagai aktor konfrontasi, sedangkan para jajaran petinggi TNI bertugas sebagai aktor diplomasi. Para prajurit TNI berfokus menangani konflik yang terjadi di lapangan, sedangkan para jajaran petinggi TNI berfokus menggalang dukungan politik di kancah internasional untuk menuntaskan persoalan konflik di Papua. Mengingat persoalan konflik di Papua juga melibatkan negara asing. Oleh karena itu, para jajaran petinggi TNI akan berdiplomasi dengan baik agar kelompok separatis OPM tidak lagi mendapat perlindungan dari negara-negara asing. Bagaimana menurut pendapat kalian Lur terkait dengan strategi yang digagas oleh Jenderal Agus Subianto ini? Semoga strategi ini dapat berjalan dengan efektif ya Lur.